Kembali lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan sekarang kita ada di episode 11. Di episode kali ini saya akan mengulas buku berjudul Bahagia Maksimal dengan Hidup Minimal. Buku ini dimulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin keluar rumah? Apakah kita bisa langsung menemukan pakaian yang ingin kita kenakan, ataukah kita masih pusing pakaian apa yang kita ingin pakai? Lalu kita membuka lemari dan kita juga belum tahu apakah pakaian kita itu sudah disetrika atau mungkin masih di laundry. Lalu kita bingung mencari pakaian itu. Lalu kita bingung juga memantaskannya dengan sepatu yang kita pakai atau kaos kaki yang ingin kita pakai, sehingga butuh waktu untuk mencocokkan pakaian yang kita pakai sebelum pergi. Ini membuat kita lelah sebenarnya. Ketika kita sudah lelah, mood kita menjadi turun dan tidak bersemangat. Kegelisahan itu akan mempengaruhi mood kita bekerja seharian atau beraktivitas seharian. Setelah kita menyadari, ternyata akar masalahnya adalah pakaian yang terlalu banyak, yang ternyata membuat kita sadar juga barang yang banyak itu bukan memudahkan, tapi juga menyulitkan. Buku ini sesuai dengan judulnya mengajarkan kita sebagai pembaca bagaimana menjadi orang dengan gaya hidup minimalis. Dalam buku ini ada 7 bab besar. Yang pertama adalah menemukan diri di balik timbunan. Yang kedua adalah minimalis. Di sini dijelaskan tentang beberapa tokoh yang menerapkan hidup minimalis dan juga tentang hidup minimal itu sendiri. Lalu kisah para penimbun, asal mula tumpukan barang, belajar melepaskan, hidup minimal di negara kita, dan hal yang tersisa. Keputusan untuk hidup minimalis adalah sebuah pilihan, dan pilihan ini sebenarnya akan membuat kita menemukan makna kebahagiaan, menemukan bahwa makna kebahagiaan itu bukan dari tumpukan barang yang kita beli dan ternyata tidak kita butuhkan, tapi membawa kita juga mengenal bahwa kebahagiaan itu datang dari diri sendiri. Jadi sebenarnya hidup minimalis itu memahamkan kita arti kesederhanaan yang justru akan membuat hidup kita bahagia dengan maksimal. Nah, di buku ini dijelaskan banyak sekali contoh kita yang sudah terbiasa membeli barang karena gengsi, karena tiba-tiba melihat diskon, karena tiba-tiba ikut teman. Ternyata barang itu tidak kita butuhkan, atau kita berpikir barang itu akan kita pakai nanti. Lalu ketika barang itu bertumpuk, kejadianlah seperti yang saya ceritakan di pembuka tadi. Proses menerapkan hidup minimalis juga itu bertahap setiap orang dan berbeda-beda setiap orang. Intinya kita mau hidup minimalis, hidup dengan barang-barang yang sesuai kebutuhan. Ini tidak hanya terkait pakaian, tapi juga mainan misalnya, buku, atau perlengkapan lainnya. Di buku ini juga dijelaskan langkah-langkah untuk berani melepaskan. Karena tentu ketika kita menyadari bahwa wah, barang saya sudah terlalu banyak, kita akhirnya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nah, sang penulis menjelaskan beberapa langkah di sini. Yang pertama adalah bagi jadi 3. Maksudnya kita harus membagi barang-barang itu menjadi barang-barang yang bisa kita simpan, barang yang bisa kita buang, atau barang yang kita bisa berikan. Langkah kedua adalah ajukan pertanyaan. Kita mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apa sih manfaat dari barang ini? Apakah barang ini memberikan kebahagiaan atau motivasi untuk saya? Tapi lagi-lagi ketika kita menanyakan itu kepada diri kita sendiri, kita juga harus jujur. Karena dengan begitu kita akan berani melepaskan. Langkah yang ketiga adalah mulai dari apa? Ini kita bisa lakukan dari hal-hal yang paling besar. Misalnya kalau kita ingin melihat ruangan kita lega, kita harus memastikan misalnya lemari pakaian kita hanya 1. Jadi kita juga berani memilih pakaian-pakaian mana yang memang kita butuhkan, pakaian-pakaian mana yang memang sesuai dengan style kita. Selain motivasi untuk berani menerapkan hidup minimalis, di sini juga diberikan tips-tips sederhana bagaimana kita memulai untuk hidup minimalis seperti yang saya jelaskan beberapa sebelumnya. Selain itu, di sini juga dijelaskan bagaimana sih konsep hidup minimalis yang
agaknya masih terkesan sulit di negeri ini. Namun bukan berarti tidak mungkin kalau memang kita mau ya. Jadi awalnya ya diniat aja sih. Tapi di sini digambarkan kendala-kendala apa yang terjadi di negeri kita sehingga konsep hidup minimalis ini belum terlalu booming. Ada juga tips hidup minimalis dalam berbagai kondisi. Misalnya kita ingin hidup minimalis sendiri dan mandiri. Kita ingin hidup minimalis tapi dalam keluarga. Kita ingin hidup minimalis dalam kelompok kita. Misalnya ketika kita menyewa sebuah kamar. Dan di sini dijelaskan per stepnya. Akan terkesan lebih mudah pastinya kalau kita hidup sendiri. Jadi kita bebas mengatur berapa banyak pakaian yang kita ingin miliki, berapa banyak barang-barang lain yang kita butuhkan. Tapi akan sedikit berbeda ketika kita hidup dalam keluarga. Syukur-syukur kalau keluarga kita juga mau menerapkan hidup minimalis. Selain ada motivasi dan tips untuk menerapkan hidup minimalis, di buku ini juga ada beberapa kutipan yang menginspirasi kita untuk menerapkan hidup yang sederhana. Misalnya dari Thomas S. Manson, yaitu don't save things for a special occasion. Every day of your life is a special occasion. Jadi kita tidak perlu menumpuk barang untuk menunggu hari-hari yang istimewa, karena memang setiap hari adalah hari-hari yang istimewa. Sebagai penutup, saya ingin bacakan di halaman 180 tulisan dari penulis, paragraf terakhir, yaitu barang-barang itu bukan menawarkan kebahagiaan. Keberadaan barang yang terlalu banyak justru membuatmu teralihkan dari sumber kebahagiaan sebenarnya. Kamu sudah lama menutup diri dengan barang-barang. Kini saatnya melepaskan barang-barang itu dan temukan sumber kebahagiaanmu yang sejati. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk siapa saja, apalagi untuk teman-teman yang ingin menerapkan hidup minimalis. Oh ya, ini penting juga untuk kita yang mengaku pecinta lingkungan. Karena dengan menerapkan hidup minimalis, kita tidak serta-merta membeli pakaian misalnya, karena kita akan mempertimbangkan banyak hal, karena di pakaian itu ada banyak energi yang terbuang kan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian sudah mulai menerapkan hidup yang minimalis, boleh sharing ya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan konten ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya.